Wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lailatul Maghfirah dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NIM 28922501115. Di sini saya akan sedikit mengulas mata kuliah perekonomian Indonesia dengan materi kebijakan moneter oleh dosen pengampu Bapak Mulyono SHMM. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah bagian dari kebijakan ekonomi yang dibuat guna mengatur ukuran dan tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian negara. Dan pada negara Indonesia yang bertanggung jawab adalah Central Bank atau BI, Bank Indonesia. Kebijakan moneter mempunyai dua jenis, yaitu kontraktif apabila terjadinya inflasi, dan ekspansif atau deflasi menstimuluskan pertumbuhan ekonomi. Instrumen atau alat ada beberapa jenis. 1. Suku bunga. 2. Operasi pasar terbuka. 3. Giro wajib minimum. Keempat, kredit. Nah, di sini kebijakan konstruktif ketika terjadi inflasi, maka suku bunga akan dinaikkan. Jangan sampai kebalik ya. Untuk menstimuluskan pertumbuhan ekonomi, maka dilakukan ekspansif dengan cara menurunkan tingkat suku bunga. Nah, untuk ke giro wajib minimum,
menstimuluskan pertumbuhan ekonomi, maka ekspansif dengan menurunkan tingkat suku bunga. Yang tadi suku bunga. Begitu juga dengan giro wajib minimum, ya ketika terjadi ekspansif atau penstimulusan pertumbuhan ekonomi, yaitu dengan cara menurunkan giro wajib minimum dan menaikkan, ketika terjadi inflasi, menaikkan giro wajib minimum. Kalau operasi pasar terbuka, di sini ada jual beli gitu. Untuk ketika keadaan ekspansif, maka Bank Indonesia akan akan membeli surat-surat terbuka, surat-surat berharga milik masyarakat gitu. Dan ketika kontraktif, maka Bank Indonesia akan menjual surat-surat berharga sehingga mengurangi jumlah peredaran uang yang masyarakat pegang. Dan untuk dikredit, biasa disebut atau kredit ketat, yaitu tight money policy ketika kontraktif, dan ketika ekspansif terjadi pelonggaran atau easy money policy. Cara untuk menstabilkan harga. Ketiga, menciptakan iklim investasi yang baik. Dan yang keempat, meningkatkan neraca pembayaran. Yang kelima, menstabilkan nilai tukar mata uang. Yang satu, membantu penurunan laju inflasi. Nah, penerapan kebijakan moneter ini berfungsi untuk pengendalian peredaran uang. Kayak apabila terlalu banyak uang yang beredar di dalam masyarakat, maka inflasi akan menjadi sebuah permasalahan yang nggak bisa dihindari. Gitu. Jadi kebijakan moneter yang ditetapkan akan membantu mengatasi hal tersebut. Kedua, sebagai cara untuk menstabilkan harga. Nah, di sini salah satu kebijakan ekonomi makro juga mencakup permasalahan yang terkait di dalamnya, yang termasuk inflasi, dan terjadi fenomena inflasi dapat menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa bisa secara signifikan dalam kurun waktu singkat. Jadi maka dari itu dibutuhkan peraturan moneter yang bisa menjaga kestabilan harga jual beli. Yang ketiga, menciptakan iklim investasi yang baik. Apa maksudnya? Penanaman modal atau dikenal dengan investor nih akan melihat-lihat dan mempertimbangkan beberapa faktor penting, seperti terjadinya peningkatan suku bunga, adanya kebijakan keuangan seperti kebijakan moneter akan membuat suku bunga dapat dikontrol dengan baik. Nah, yang keempat, meningkatkan neraca pembayaran. Kegiatan transaksi ekonomi antar negara atau internasional gitu ya, yang dilakukan oleh penduduk dalam negeri dengan penduduk luar negeri tercatat dalam neraca pembayaran. Nah, neraca pembayaran merupakan suatu catatan statistik nih yang berisi ringkasan arus keluar dan masuknya produk selama periode tertentu gitu. Jadi supaya neraca pembayaran tetap stabil nih, peraturan moneter dan fiskal yang tepat dibutuhkan untuk mengendalikannya gitu. Kalau yang kelima, maksud dari menstabilkan nilai tukar mata uang itu jadi tiap-tiap negara tuh punya mata uang yang berbeda, sehingga bisa diperlakukan nilai tukar atau exchange rate gitu yang menjadi alat ukurnya. Exchange rate langsung berhubungan erat dengan peraturan moneter gitu. Inflasi. Nah, dari tadi inflasi mungkin ada yang kurang paham mengenai inflasi. Di sini saya akan mengulas sedikit. Inflasi itu suatu proses meningkatnya harga sehingga secara umum dan terus-menerus atau kontinu berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Antara lain bisa disebabkan oleh konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihan likuiditas di pasar yang memicu konsumsi, terus atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi uang.
Dengan kata lain, kalau inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Jadi semakin banyak pencetakan uang, itu nilai inflasinya, nilai mata uang itu akan rendah gitu. Karena terlalu banyak mata uang. Jadi minim turunnya nilai mata uang. Nah, dampak inflasi terhadap perekonomian. Apa sih dampaknya? Dampak inflasi di suatu negara dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat apabila terjadi berkala atau kontinu. Kenaikan harga karena inflasi dapat menyulitkan masyarakat, terutama bagi masyarakat yang memiliki penghasilan rendah. Ya, dampaknya apa aja sih? 1. Suku bunga meningkat. 2. Daya beli masyarakat menurun. 3. Menurunkan minat menabung. 4. Mempengaruhi kemampuan ekspor negara. Yang pertama dampaknya suku bunga meningkat. Di saat nilai tingkat inflasi tinggi, di mana harga umum barang dan jasa bisa mengalami kenaikan. Nah, maka bank sentral nih harus membuat kebijakan agar mampu menurunkan inflasi gitu. Lalu cara yang akan dilakukan oleh bank sentral untuk mengendalikannya adalah bisa dengan menaikkan tingkat suku bunga agar tingkat inflasi menurun. Jadi suku bunga dinaikkan, inflasi akan menurun gitu. Kedua, daya beli masyarakat menurun. Efek domino bisa dari meningkatnya inflasi akan menyebabkan suku bunga naik. Ketika suku bunga naik, maka pinjaman menjadi mahal karena biaya pun naik. Jadi jika permintaan pinjaman menurun, maka jumlah uang beredar di masyarakat pun akan menurun gitu. Dimana artinya masyarakat tuh bisa memiliki sedikit uang untuk dibelanjakan, jadi lebih hemat gitu. Dengan kata lain, bisa masyarakat tuh pada barang dan jasa menjadi rendah gitu kan, karena daya kepemilikan uangnya rendah gitu. Terus akibatnya mereka akan membeli barang dan jasa dalam jumlah yang lebih sedikit apabila bagi pekerja yang tidak memperoleh bisa kenaikan gaji atau upah gitu. Hal ini tentunya bisa ngebuat pengeluaran pegawai atau karyawan-karyawan membengkak sementara pendapatan tidak menaik. Jadi nggak mungkin pengeluaran besar, pendapatannya sedikit gitu. Jadi itu menurunkan inflasi dampaknya. Dampak inflasi itu. Terus yang keempat, menurunkan minat menabung. Menurunkan minat menabung di sini maksudnya inflasi akan membuat minat menabung kebanyakan orang tuh bisa berkurang. Karena apa? Karena nilai uang yang terus menurun gitu. Saat inflasi, pendapatan dari bunga tabungan relatif bisa lebih kecil ya nggak sih gitu kan. Nah, di sisi lain nasabah juga harus membayar biaya administrasi tabungan gitu. Udah suku bunganya makin bunga tabungan relatifnya kecil gitu, terus nasabah udah suruh bayar biaya adminnya, mungkin mereka akan berpikir 2 kali untuk menabung gitu. Yang terakhir, mempengaruhi kemampuan ekspor negara. Nah, di sini maksudnya bisa meningkatkan inflasi dapat menyebabkan biaya ekspor tuh bisa lebih jauh lebih mahal. Jadi ongkos untuk ekspor ke negara
lain tuh bisa jauh lebih mahal. Jadi meningkatkan hal tersebut tuh akan meningkatkan harga dari suatu produk ekspor. Jadi di sana ketika semakin mahal biaya ekspornya, mereka akan menjual produk tersebut akan semakin mahal juga, dan otomatis daya saing produk tersebut di negara tujuan itu bisa malah menurun gitu. Jadi kayak gitu ya, kurang lebihnya. Saya di sini mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas waktunya setelah menyimak video dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.